matematika yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Nuni Sukeksi SHMPD. Yang keempat, sambutan dan pengarahan bahkan pemantapan pada para Bapak Ibu calon pendidikan guru penggerak untuk angkatan yang ke-7. Dan yang kelima adalah testimoni. Testimoni ini nanti pertama Saudari Siska Yuryati SPD dari SD Negeri Gentan 01 Kecamatan Mendosari. Beliau sebagai pendamping penggerak praktek. Yang kedua Saudari Eva Widyastuti SPD MPD dari SD Negeri Sugian 03 Kecamatan Mendosari. Yang ketiga Siti Astiah SPD dari GTT SD Negeri Gedung Sono 03 Kecamatan Bulu. Inilah salah satunya peserta guru penggerak dari yang mewakili GTT yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Yang selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah doa bersama. Halo. Untuk berdoa bersama, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kami pimpin dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari matematika yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Sukeksi SHMPD. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Terdengar Pak Sonario? Halo? Bisa terdengar suara kami? Sudah. Apakah terganggu dengan suara yang lain? Halo? Bisa jelas ya Pak Sonario? Bisa jelas Bu, bisa. Langsung saja Bu. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Darno, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Suroto, Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, serta Bapak Ibu guru di lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang ini tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang hadir di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu bertatap maya dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi ataupun kampanye pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini, menindaklanjuti hasil dari rapat koordinasi terkait dengan sosialisasi dan kampanye angkatan ke-7 pendidikan sekolah penggerak
dari PPTK Matematika yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu dengan kebijakan yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim, terkait dengan adanya Merdeka Belajar. Kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek saat ini dikemas di dalam beberapa program-program yang menjadi satu bagian dari program Merdeka Belajar ataupun kebijakan Merdeka Belajar. Dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut terdapat beberapa episode yang saat ini sudah sampai ke 19 episode, di mana masing-masing episode ini disesuaikan dengan situasi, kondisi ataupun sekuen-sekuen yang bergerak sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian secara nasional memang ada kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas nasional yang disampaikan ataupun diamanahkan kepada kami selaku UPT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ada 2 program nasional utama yang menjadi tanggung jawab kami. Yang pertama adalah episode yang kelima, yaitu pendidikan guru penggerak, dan episode yang ketujuh, yaitu program sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, untuk program sekolah penggerak saat ini sudah masuk di angkatan kedua, kemudian untuk kampanye masuk di angkatan ketiga. Sedangkan untuk pendidikan guru penggerak kita sudah masuk di angkatan keempat dan sebentar lagi kita akan memulai angkatan kelima, dan saat ini kita mensosialisasikan atau mengkampanyekan pendidikan guru penggerak angkatan ketujuh. Khusus untuk Kabupaten Sukoharjo di angkatan keempat sudah masuk di dalam mitra PPTK Matematika ya. Jadi kita sudah bermitra dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo itu untuk angkatan yang keempat, dan ini nanti yang angkatan ketujuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo juga akan bermitra dengan PPTK Matematika. Mohon izin Bapak Ibu, kami selaku penanggung jawab untuk Kabupaten Sukoharjo terkait dengan kampanye PGP Angkatan 7 ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Saat ini Bapak Ibu kita diberikan amanah untuk mensosialisasikan atau berkampanye terkait dengan PGP ataupun pendidikan guru penggerak angkatan 7, di mana ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Dimulai dari pendaftaran, kemudian nanti pelaksanaan, dan kemudian yang terakhir nanti evaluasi. Bapak Ibu, saat ini untuk angkatan keempat sudah mulai dengan pendampingan individu yang ketiga, dan nanti akan melaksanakan lokakarya yang keempat. Ya, ini sudah hampir selesai karena untuk angkatan keempat ini kita mulai di tahun 2021. Sedangkan untuk angkatan ke-7 kita akan melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftaran ini juga ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya, yang pertama ada biodata, kemudian nanti ada IC, kemudian nanti ada wawancara, ada tes mengajar. Nah, ini nanti semua yang akan dilalui oleh Bapak Ibu dalam proses pendaftaran. Kemudian di dalam proses implementasi ataupun proses pelaksanaan, nanti Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan ya, yang sifatnya semuanya akan dilakukan secara daring dan akan bertemu pada saat lokakarya. Untuk masing-masing lokakarya sudah ada materi ataupun jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Pada proses pendaftaran ini Bapak Ibu, yang pertama memang kita sudah memfasilitasi dengan sosialisasi ataupun kampanye. Ya, memang sudah sampai di ujung terakhir ya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti tetap Bapak Ibu bisa ikut untuk mensosialisasikan kepada guru yang lainnya kalau saat ini ada yang belum sempat bergabung dengan kita.
Jadi untuk pengajar praktek ini ditutup tanggal 8 April untuk pendaftarannya. Kemudian untuk calon guru penggerak ditutup tanggal 15 April ya. Terkait dengan mekanisme, terkait dengan teknisnya nanti ada beberapa calon guru penggerak yang hadir. Kemudian juga nanti akan memberikan testimoni sekaligus nanti bagaimana memberikan trik-trik ataupun strategi sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendaftar sampai dengan submit ya. Jadi pendaftaran dari calon guru penggerak ini diakui sudah mendaftar apabila sudah sampai pada submit. Nah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang sudah berkenan untuk menyambut baik, untuk menyambut dengan semangat program pendidikan guru penggerak, karena di angkatan 1 ini kami disupport luar biasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, di mana guru-gurunya sangat luar biasa, sangat semangat, dan ada beberapa materi-materi yang memang menarik bagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang mengikuti di tahap keempat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat perkembangan saat ini, memang kita harus lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena saat ini perubahan itu begitu cepat, perubahan ini kadang-kadang tidak terduga Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru penggerak sendiri, kita memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan pemimpin pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Nah, ada beberapa proyeksi nantinya dari guru penggerak ini apabila sudah lulus dari pendidikan calon guru penggerak. Beberapa proyeksi yang sudah mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua, yaitu sebagai kepala sekolah, instruktur, pengawas, bahkan saat ini juga sudah ada beberapa guru pengajar praktek yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini yang sudah menjadi kepala dinas. Namun Bapak Ibu, monggo nanti Bapak Ibu kita bersama-sama mensukseskan pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo. Tentu Ibu semuanya juga disupport secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. PMK Matematika hanya memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu semuanya, namun yang akan memanfaatkan, yang akan melaksanakan semua adalah dari Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti sosialisasi ini. Kami mohon nanti dari Bapak Ibu calon guru penggerak bisa memberikan trik dan strategi di dalam pendaftaran ini, sekaligus nanti bisa menyampaikan testimoninya ya, testimoninya keuntungan ataupun mungkin manfaat dari pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi dan selanjutnya kami mohon dukungan sepenuhnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nuni yang telah menyampaikan sambutan dan arahan terkait dengan sosialisasi kampanye pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 tahun 2022 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan harapan dalam PGP angkatan ini nanti para calon guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak jelas nanti bisa minta Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Terima kasih Ibu yang atas pengarahnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara sambutan yang kedua adalah
sambutan dan pengarahan sekaligus pemantapan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan, mohon sambutannya dan pengarahannya kepada calon-calon pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7. Waktu sepenuhnya kami persilakan pada Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Nuni Soekarsi SMPD dari V4TK, Bapak Kabid, Bapak Suroto yang terhormat dan segenap pejabat fungsional, teman-teman guru yang kami hormati. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan media virtual. Kita berbicara kompetensi guru, bahwa guru menurut Undang-Undang 14 tahun 2005, syarat jadi guru yang pertama adalah kualifikasi akademik. Ya. Akan harus dimiliki guru kualifikasi akademik ini. Kemudian kompetensi profesional yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Sedangkan yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Itu syarat jadi guru. Berikutnya, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik berkaitan dengan proses pembelajaran. Di sini antara lain mengetahui karakteristik murid, intelektual, emosional, sosial, dan fisik yang berbeda. Nah, ini penting nanti kalau jadi guru penggerak ada pembelajaran diferensiasi, mengenal karakteristik setiap peserta didik, mengenal metode, strategi teknik, mengembangkan kurikulum. Ini termasuk kompetensi pedagogik. Berikutnya, kompetensi kepribadian meliputi sifat-sifat baik dari seorang guru. Dari kemana sifat super, sabar, empati, dan sebagainya. Yang baik-baik dari guru terjadi dalam kompetensi ini. Ketiga, kompetensi profesional yang menyangkut pada kinerja guru. Di dalamnya adalah mengembangkan, menguasai materi, menguasai TIK, refleksionis pada penelitian, dan keempat adalah kompetensi sosial. Ya. Yang tidak lain adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi, siswa, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan masyarakat, dan komunikasi dengan guru sejawatnya. Itu mengenai kompetensinya.
Sekarang pada program sekolah penggerak, ya, kita berangkat dari visinya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, menciptakan pelajar Pancasila. Penting sekali visi ini, yang di dalamnya ada pembelajaran yang holistik antara numerasi, literasi, dan karakter disampaikan secara seimbang. Ya. Sedangkan sekarang Merdeka Belajar dengan kurikulum prototipe, ya, kita menggunakan saat ini kurikulum 13. Kurikulum yang di masa pandemi ini tidak mungkin tercapai karena banyaknya materi. Kemudian diangkat menjadi kurikulum darurat. Kurikulum yang dipilih dari masalah esensi dari kurikulum 2013 diambil bagi kurikulum di masa pandemi. Ini pun tentu tidak mencukupi bagi siswa. Yang terakhir adalah kurikulum prototipe, ya, yang di dalamnya ada pembelajaran proyek. Di SD ada 2 proyek, di SMP ada 3 proyek yang menyangkut materi esensial, fleksibilitas, muatan lokal, dan sebagainya. Kemampuan teknis, non-teknis di dalam kurikulum prototipe ini. Sedangkan yang terakhir kita bicarakan hari ini adalah kampanye program guru penggerak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Gesi, bagaimana guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran. Ini guru penggerak itu sebagai pintu masuk, ya, karir Bapak Ibu guru, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi instruktur, semuanya dari guru penggerak. Mestinya nanti tidak ada seleksi kepala sekolah. Kepala sekolah diangkat dari guru penggerak. Kemudian guru penggerak itu diharapkan menjadi katalis perubahan komunitasnya. Jadi guru penggerak tidak diam, tetapi melalui inovasi-inovasi menjadi katalis, menjadi mendorong teman sejawatnya untuk mengalami perubahan pada komunitasnya. Pendidikan yang 9 bulan itu cukup, ya, kira dari guru penggerak, dan inovasi-inovasi dijalankan di sana. Hari ini kampanye program guru penggerak angkatan 7, ya. Mudah-mudahan Sukoharjo sebanyak mungkin menjadi guru penggerak yang diharapkan itu dan mempengaruhi dinas pendidikan untuk mengajari guru penggerak ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan arahan, bahkan pemantapan kepada kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu calon peserta pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo, dengan harapan
semoga di angkatan yang ke-7 ini nanti Bapak Ibu guru di Sukoharjo banyak yang mendaftarkan daftar di PGP angkatan 7, dan semoga bisa membawakan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo adalah pendidikan yang sangat kualitas dan maju di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya adalah testimoni pengalaman yang dicapai oleh saudari-saudari kita yang telah ikut sebagai peserta pendidikan guru penggerak maupun pendamping praktek. Untuk yang pertama, testimoni dari saudari Siska Yuniati SPD yang dari SD Negeri Gentano 1 Kecamatan Bondosari. Dipersilakan. Halo, Kak Siska. Halo, Mbak Siska. Ikut. Dapat Bapak Ibu. Selamat. Dipersilakan. Monggo Mas Edi. Selamat siang Mbak Siska. Siang Pak, dapat mendengar suara saya Pak? Maaf. Ya, sudah jelas. Monggo Mbak Siska. Oke. Mohon maaf saya close kamera karena ada kendala sinyal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuniati dari SDN Mulur 1 saat ini, Bapak. Saya selaku PP di PGP Angkatan 4 ingin mengungkapkan kesan saya selama berada dalam program guru penggerak. Program ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Pertama yang saya rasakan tentu ilmu yang bertambah, utamanya terkait dengan pendidikan yang sangat sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran abad 21. Di antaranya penerapan filosofi KHD, pembelajaran diferensial, penerapan budaya positif, pembentukan komunitas praktisi, pembentukan visi misi melalui piramida Bagja, dan simulasi kegiatan coaching yang sangat menarik jika kita pelajari bersama melalui tahapan dalam LMS yaitu Alur Merdeka Bapak Ibu. Kemudian selain itu, saya juga merasa sangat bahagia dalam program ini karena berada dalam circle komunitas yang sangat positif, dapat bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya dalam pemikiran dan visi bersama dalam pendidikan. Selanjutnya, kegiatan belajar bersama Fasil, pendampingan individu dan lokakarya memungkinkan kita semua untuk belajar bersama
dengan guru yang tidak hanya dalam satu jenjang, tapi juga memungkinkan kita belajar dengan guru-guru yang berada di lintas jenjang dengan kita, sehingga banyak praktik baik yang dapat kita adopsi dan adaptasi, sehingga menerapkan dalam kegiatan tularkan ke teman-teman di satu sekolah itu Bapak Ibu. Kemudian untuk bagaimana menyenangkan, dari pihak pusat sudah membuatkan kita LMS yang begitu sangat luar biasa menjawab segala kebutuhan kita, sehingga ketika kita berada di dalamnya itu tidak merasa kesulitan. Dan teman-teman yang berada di dalam grup guru penggerak tersebut juga sangat kolaborasinya sangat luar biasa. Walaupun kita berada di lintas jenjang, tapi kita saling menghormati seperti itu, Bu. Bapak Ibu, saling menghormati, saling menghargai, dan kita juga tidak segan untuk berbagi praktik baik, berbagi masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran di kelas maupun permasalahan di sekolahan, dan kita sama-sama mencari solusi dalam mengatasi hal tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu, nanti ketika belajar, Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator. Jadi nanti belajarnya tidak serta-merta kemudian belajar sendiri seperti itu, tapi nanti setiap minggunya Bapak Ibu bisa bertemu dengan fasilitator secara daring. Kemudian jenengan berada dalam kelas-kelas, dan nanti setiap bulannya jenengan akan didatangi oleh pengajar praktik seperti saya untuk mendampingi proses belajar Bapak Ibu, kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan dalam bentuk aksi nyata. Nah, yang sangat menyenangkan nanti Bapak Ibu, kita bisa bertemu dalam lokakarya setiap bulannya, dan itu sangat ditunggu-tunggu teman-teman CGP saya, itu sangat menanti-nanti kegiatan tersebut. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa juga ikut bergabung dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini di program Guru Penggerak Angkatan 7. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska yang telah memberikan motivasi kepada kita semuanya, khususnya untuk calon-calon guru penggerak yang akan datang, yang angkatan yang ke-7. Semoga nantinya bisa mendaftar dengan sungguh-sungguh, sehingga target pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo ini nanti bisa tercapai dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru di lingkungan Sukoharjo. Terima kasih Mbak Siska. Untuk selanjutnya, untuk testimoni yang kedua adalah Saudari Eva Widyastuti SPD MPD. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang, Bu Eva. Mungkin Bu Eva baru ada acara lain, mungkin kami lewati dulu. Ya, untuk testimoni berikutnya adalah Saudari Siti Asfiah SPD. Inilah dari perwakilan dari GTT, dari SD Negeri Kedung Sono 03 Kecamatan Bulu. Sangat luar biasa, dari GTT ada yang bisa masuk dan bisa menjadi peserta guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Sukoharjo. Monggo Bu Siti memberikan istilahnya motivasi kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Sunaryo atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya 3 kata ya buat saya, yaitu mengapa saya kok ikut mendaftar di guru penggerak.
3 kata, yaitu 3T, Bapak Ibu, yaitu termotivasi, kemudian tertantang, dan tersadar. Saya merasa termotivasi karena saya saat ini adalah merasa guru yang belum sepenuhnya menjadi guru yang baik, Bapak Ibu. Kemudian saya merasa kurang cakap dalam pembelajaran sehingga saya merasa termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Kemudian yang T kedua yaitu saya merasa tertantang, Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa mengikuti program guru penggerak adalah suatu tantangan bagi saya. Apalagi status saya adalah guru GTT, Bapak Ibu, atau guru webbing ya. Karena dalam guru penggerak itu nantinya harus bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan siswa maupun orang tua. Kemudian 3T yang terakhir yaitu tersadar. Saya menyadari bahwa mengikuti guru penggerak, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini, Bapak Ibu, selama ini yang saya lakukan itu salah. Melihat anak sebagai kertas kosong, ya, kertas kosong pada anak. Tetapi anak itu adalah memiliki bakat-bakat masing-masing, Bapak Ibu. Jadi memang anak lahir dengan bakat masing-masing. Sehingga kita harus bisa menonjolkan atau mengeluarkan anak-anak itu bakatnya apa, seperti apa. Nah, di situ kita harus menuntun anak-anak didik kita. Kemudian saya tersadar bahwa selama ini saya lakukan adalah melihat anak-anak itu sama. Yang mana dalam menyerap ilmu pengetahuan, sehingga saya mengabaikan hal-hal yang dibutuhkan anak-anak sebagai kodratnya, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya mengajak Bapak Ibu semua sebagai calon guru penggerak angkatan 7 lebih semangat lagi, ya. Jangan merasa berkecil hati, walau statusnya adalah GTT, tetap bisa mendaftar dan bisa melewati semua itu. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini ya itu bisa terwujud. Tetap semangat bahwa semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, apalagi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan mengikuti guru penggerak, saya belajar kolaborasi, bukan kompetisi. Itu yang saya pegang. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siti. Perlu kami pertanyakan, mudah-mudahan nanti untuk bahan Bapak Ibu calon peserta pendidikan guru penggerak, mungkin ada kesulitan-kesulitan apa waktu mendaftarkan atau seleksi di guru penggerak sampai saat ini sudah melaksanakan pendidikan sampai ke lokakarya keempat, angkatan yang keempat ini. Monggo dijelaskan supaya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan datang. Iya, terima kasih Bapak Sunaryo. Selama ini alhamdulillah mungkin tidak ada kesulitan ya, Alhamdulillah semua lancar dari pendaftaran, kemudian mengisi IC, kemudian kan memang ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu, sehingga memang semua tahapan itu harus kita lalui tahap demi tahap, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dan terwujud. Mungkin selama tantangannya, selama saya mengikuti saat pendaftaran itu Bapak, itu saya mengalami saat seleksi wawancara. Nah, saat seleksi wawancara itu saya berada di Solo. Ya, ini cerita sharing sedikit nggak apa-apa ya Pak Sunaryo? Nggak apa-apa. Iya, saya sharing sedikit ini. Di situ bahwa seharusnya saya itu adalah wawancara pada jam 3 Bapak. Saya seharusnya wawancara jam 3. Namun karena fasilitator itu menelpon saya harus maju jam 2, saya siap. Walaupun saat itu saya baru di jalan. Nah, saat itu saya harus gercep. Ya, mungkin ini untuk pengalaman Bapak Ibu
guru semuanya untuk yang calon guru penggerak angkatan 7 nggih Bapak Ibu nggih, bahwa jadwal yang telah di LMS itu bisa berubah juga ketika fasilitator menghendaki, atau mungkin fasilitator atau asesornya berhalangan, mungkin jadwal itu bisa dimaju atau dimundurkan. Nah, itu pengalaman dari saya Bapak Ibu. Jadi mungkin pada saat itu kita harus siap apapun yang terjadi, karena niat kita awali dengan niat bahwa kita memang ikut ini seharusnya harus sungguh-sungguh. Sudah ada niatan bahwa kita harus mengikuti semua apapun resikonya. Seperti itu Pak Naryo. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan pengalaman baik dari pendaftaran sampai ini sudah melaksanakan sampai sudah beberapa bulan ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bu Siti nanti bisa tercapai. Amin. Ya mungkin bisa menambahkan Pak Sunaryo. Monggo. Ya, kunci yang saya rasakan itu adalah kolaborasi Bapak. Sehingga kita itu tidak berjalan sendiri. Karena kita itu membutuhkan kepala sekolah, kemudian siswa, teman sejawat, itu adalah semua kita butuhkan. Jadi berbaik-baiklah kepada yang ingin kita kolaborasi, yang ingin kita ajak kolaborasi. Kita harus berkomunikasi dengan baik. Itu kunci yang paling utama Bapak Ibu. Ngoten Pak Sunaryo? Ya, betul. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Di dalam mengikuti seleksi guru penggerak, Yun Sewu, Ibu kan selaku guru BB atau GTT. Iya. Di benak Ibu apakah tidak ada istilahnya rasa deg-degan atau bagaimana? Karena yang dihadapi panjenengan adalah guru-guru yang sudah PNS. Coba ceritakan. Iya. Gimana ya Pak? Kalau menurut itu pastinya ada perasaan berkecil hati, itu pasti Pak. Itu pasti. Karena memang status kita adalah berbeda. Tidak bukan rahasia umum lagi Pak. Tak ganti lah salah. Aja tinggal 3. Ya, bisa saya lanjutkan? Mohon maaf Bu. Karena memang pastinya ada kekecilian hati saya bahwa status saya adalah GTT, terus yang lain PNS. Namun sudah saya niati, Pak. Saya sudah niati, saya sudah terjun ke dunia pendidikan, dan saya memang saya tidak mau menjadi guru itu yang begini-begini saja. Saya adalah perlu tantangan. Yang 3T itu tadi, Pak. Saya termotivasi, saya tertantang, dan saya tersadar. Yang saya pegang itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Siti. Semoga nanti dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini nanti bisa menyampaikan kepada para Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya masing-masing, sehingga semuanya tidak ada hal yang sulit kalau kita mau berusaha. Terima kasih. Semoga apa yang dilaksanakan Bu Siti nanti bisa sebagai amal ibadah Bu Siti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk testimoni yang terakhir, ini kami sudah menghubungi Bu Eva. Ini sudah siap. Siap, Bapak. Bu Eva memberikan pengalaman-pengalaman waktu mendaftarkan sebagai guru penggerak sampai ini sudah melalui pendidikan beberapa bulan. Monggo mungkin punya pengalaman atau kiat-kiat tersendiri untuk teman-teman kita atau Bapak Ibu kita calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sidoarjo. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, sedikit tadi ada gangguan sinyal. Mungkin sudah dipaparkan banyak hal dari rekan-rekan saya yang sudah mengikuti PP maupun pendidikan guru penggerak dari Bu Siti juga.
Yang jelas Bapak Ibu, pertama kita harus menyadari bahwa menjadi seorang guru adalah menjadi the agent of change. Kita adalah agen perubahan. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus terus belajar sepanjang hayat, kita harus terus mau mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena pendidikan itu kita harus mengikuti segala perkembangan yang ada. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Terkait dengan motivasi Bapak Ibu, berangkat dari menyadari kesadaran dalam diri saya bahwa saya sebagai guru itu banyak kekurangannya, banyak memiliki kekurangan, sehingga saya termotivasi untuk terus belajar dan mengupgrade diri saya. Dan kebetulan di kegiatan guru penggerak ini kita dapat menemukan jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi ketika di sekolahan. Dan muaranya tidak diniatkan, oh kalau nanti jadi guru penggerak harus jadi kepala sekolah, tidak. Tapi di sini niatnya adalah mengikuti pendidikan guru penggerak, kita belajar untuk menjadi guru yang luar biasa, menjadi guru yang hebat, bagaimana menjadi guru yang sebenarnya. Dan ketika di pendidikan pun kita bisa bertemu dengan rekan-rekan hebat dari Kabupaten Sukoharjo tentunya, bertemu dengan instruktur dan juga fasilitator yang luar biasa, yang mana akan mendampingi kita dalam belajar. Dan dari semangat rekan-rekan guru penggerak semua yang ada di Kabupaten Sukoharjo tentunya, bisa saling berbagi, berkolaborasi, dan bersinergi, sehingga menambah wawasan kita dan juga saling menyemangati untuk terus bergerak, berkarya, kemudian untuk terus menjadi guru yang lebih baik lagi. Begitu Pak. Dan kebetulan kemarin pada waktu pertama untuk diterima di guru penggerak bersamaan dengan diklat kepala sekolah, yang mana di awalnya agak galau juga karena udah diklat CKS, tambah diklat PGP, ini gimana nih, diambil satu apa diambil semuanya? Dan alhamdulillah keputusan di awal untuk menjalani semuanya bisa sampai di tahap ini Bapak Ibu. Dan mana di pendidikan calon kepala sekolah yang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemarin, itu materinya juga indukannya sama ya Bapak Ibu, kita belajar hal yang sama, bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana kita mengajari yang baik, pemimpin pendidikan, seperti itu. Jadi memang sudah selayaknya ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini, menjadi salah satu paspor, menjadi salah satu tiket untuk Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah. Dan untuk tantangan-tantangannya pasti banyak sekali Bapak Ibu, tapi yang jelas niat dan tujuan kita adalah kita harus terus berubah untuk memajukan pendidikan, dan tantangan-tantangan itu pasti harus kita lalui untuk bisa menjadi lebih hebat lagi gitu. Dan kebetulan kemarin pada waktu menjadi guru selama 4 bulan memang harus kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan satu sekolahan supaya visinya dapat tercapai, tujuan akhirnya dapat tercapai, dan dapat berbagi juga Bapak Ibu dengan rekan-rekan satu sekolahan, sehingga guru penggerak tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dirinya, tapi juga orang-orang atau rekan-rekan guru di sekitarnya untuk turut bergerak juga, sehingga mau berbagi ilmunya dan semuanya nanti dapat berkolaborasi dengan baik, bersinergi untuk memberikan pembelajaran dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya. Itu Bapak. Sudah? Mungkin ada yang ditambah lagi, Mbak Eva? Ditambah lagi? Ya. Oh iya bisa. Oke, rekan-rekan, mungkin di awal itu banyak yang merasa, nanti ikut guru penggerak mesti kon jadi kepala sekolah. Ini sebenarnya polemik juga ya Bapak Ibu. Banyak juga guru-guru yang akhirnya tidak mau menjadi kepala sekolah, akhirnya ketika ada jalur melewati guru penggerak ini, teman-teman juga akhirnya tidak minat seperti itu. Padahal tidak melewati guru penggerak dan tidak melewati diklat calon kepala sekolah pun, Bapak Ibu juga bisa diangkat ataupun dilantik menjadi kepala sekolah dengan golongan 3B loh, 3B, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika ada program pemerintah, mari kita berebut untuk mengikutinya. Mari kita habiskan dananya, dalam artian kita manfaatkan. Karena di sini ada pendampingan, kemudian kita juga difasilitasi. Ketika nanti selesai kegiatan di modul, kita ada kegiatan lokakarya,
kita bisa berjumpa kopdar dengan rekan-rekan, baik itu dengan PP, pengajar praktik, maupun rekan-rekan guru penggerak yang lainnya. Untuk tips-tips agar bisa ikut, tadi Bu Siti sudah banyak memaparkan, ya, beliau adalah salah satu rekan hebat saya di instruktur, maupun walaupun tidak melihat dari statusnya, yang jelas kita sama gitu, walaupun ASN, walaupun GTT, P3K, K2, kita sama, kita adalah guru. Kita niatkan untuk sama-sama memperbaiki diri, supaya nantinya kita juga bisa membawa anak didik kita untuk bisa menjadi lebih baik. Dan mohon doanya rekan-rekan, dan kebetulan ini bisa melanjutkan. Untuk kemarin juga saya mengikuti untuk kegiatan Kepala Sekolah Penggerak, dan alhamdulillah sudah lolos tahap 1. Mohon doanya juga dari rekan-rekan supaya bisa melanjutkan, dan nanti bisa lolos sampai tahap yang terakhir, sehingga tetap bisa melanjutkan program-program yang ada di Guru Penggerak, dan nantinya sekolah saya bisa menjadi salah satu sekolah rintisan, yaitu sekolah penggerak di Kabupaten Sukoharjo. Itu Pak, terima kasih. Luar Mungkin ada biasa. yang ditanyakan Pak. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo peserta. Mungkin ada yang ditanyakan pada Mbak Eva. Mungkin ada trik-trik tersendiri. Karena waktu itu Mbak Eva masih statusnya guru. Di samping guru masih menjalani diklat CKS di Kabupaten Sukoharjo. Dan bahkan untuk ini sudah menduduki sebagai kepala sekolah SD Cabian 02 Bendosari. Mungkin ada yang perlu ditanyakan pada Mbak Eva, monggo dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, saya kan dulu adalah guru di sekolah negeri ya Bapak Ibu. Ketika kita bergabung di sekolah penggerak ini, kita bisa bergabung dengan rekan-rekan guru yang lainnya, yang dari sekolah swasta, sekolah yayasan. Di situ kita bisa saling belajar tentang pendidikan di tempat rekan-rekan kita, tentang bagaimana pengajaran di sana, program-programnya apa. Dan harapannya ketika kita bisa saling belajar ini, bisa sama-sama meningkatkan bergerak bersama, baik itu sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah yayasan, untuk terus meningkatkan kualitasnya, sehingga tidak tergerus, tidak menjadi sekolah yang istilahnya menjadi sekolah yang nanti akhirnya kekurangan karena sumber dayanya dan sebagainya. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu, kita meningkatkan kompetensi diri kita melalui pendidikan guru penggerak ini, yang mana Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, karena kita bersama-sama nanti kita bisa saling berbagi tentang bagaimana perjalanannya. Kemudian kita juga akan termotivasi, karena lingkungan kita adalah orang-orang hebat. Insya Allah ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang hebat dan luar biasa, nanti kita juga akan tertular oleh semangat dan juga motivasinya. Itu Bapak Ibu. Luar biasa. Dan mohon maaf Pak, ini tadi mungkin sudah dipanggil di awal ya sebelum Bu Siti. Ini tadi kebetulan juga check-in untuk kegiatan sosialisasi untuk kurikulum merdeka. Nah, tidak mau Bapak Ibu juga nantinya akan menerapkan kurikulum merdeka, walaupun sekolahnya bukan sekolah penggerak ya Bapak Ibu, namun semua sekolah sudah dihimbau dan diwajibkan juga bahwa nantinya harus menerapkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Dan ketika tidak melalui jalur sekolah penggerak, sekolah Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui IKM, yang mana kemarin sudah banyak disosialisasikan, digencarkan mungkin dari kepala sekolah, dari pengawas maupun dari dinas. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, kita tetap harus bergerak dan juga mau belajar untuk di kurikulum yang baru ini, dan juga menghadapi tantangan di era yang sekarang ini, Bapak Ibu, tidak mudah untuk anak-anak kita, baik kita juga harus menanamkan pendidikan karakter terutama kepada mereka, karena zamannya sudah seperti ini, sehingga Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, berjalan bersama, meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, supaya kita jadi guru itu benar-benar menjadi seorang teladan, seorang panutan, dan juga kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak kita, sesuai dengan kodrat alam mereka, bakat, minat mereka, dan sesuai dengan kodrat zaman mereka, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Karena kita sebagai guru mendapatkan pendidikan yang mana pendidikan kita dulu mungkin tidak bisa untuk kita terapkan di pendidikan saat ini. Kita harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada. Ngaten Bapak, ada pertanyaan dari Bapak Ibu.
Mungkin ada yang bisa diserengkan Bapak Ibu. Masih ada waktu ya untuk bergabung mengikuti seleksi guru penggerak sampai tanggal 15 April 2022 kalau ada salah ya Bapak Ibu. Nah rekan-rekan, saya yakin kita semuanya pasti bisa. Kita adalah guru-guru yang mau belajar, maka kita akan menjadi luar biasa. Niatkan dulu, ketika kita sudah niatkan, kemudian kita bismillah, dan insya Allah akan ada jalan dan juga akan ada kemudahan di dalam melaluinya. Ya begitu kan Bu Siti? Halo Bu Siti. Monggo, Bapak ada yang raise hand mungkin itu Pak. Mungkin ada yang dipertanyakan dari Bapak Ibu. Ibu Hasnah, angkat tangan sepertinya Bapak. Ibu Hasnah Prabanda. Kepencet atau memang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Ibu Iva dan semua ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat juga di sana. Terima kasih untuk waktunya Bu Eva. Maaf, video nggak saya buka karena udah kondisi di rumah, mohon maaf. Langsung saja Bu Eva, untuk inspirasinya yang sudah merasuk di kami dan akhirnya terdorong untuk tergerak mengikuti. Jujur kami sudah mendaftar Bu Eva, tapi baru tahapan untuk sampai isai, pengisian isai. Nah, mohon pencerahannya Bu Eva, karena sudah berpengalaman, agar bisa lolos untuk isai itu memang kita harus memberikan apa yang sudah kita alami, nggih. Kita ceritakan di situ secara nyata apa yang kita alami dan tidak mengada-ada. Kemudian di situ ada karakter harus sekian, batasan kalimatnya itu sudah ada. Iya. Mohon tipsnya, langkah berikutnya Bu Eva, agar bisa lolos. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Naryo. Langsung saja, monggo Bu Eva. Saya akan jawab dulu dari pertanyaan dari Ibu Hasnah, Bu. Memang kita melalui 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama kita harus untuk unggah dokumen dan juga IC. Kemudian yang kedua nanti untuk praktek simulasi pembelajaran, yang mana juga dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian yang terakhir adalah wawancara, yang mana kita semua akan menghadapi dengan asesor-asesor yang hebat, luar biasa, profesor, doktor, yang mana ketika apa yang kita tuliskan di IC adalah berdasarkan pengalaman real kita, yang tidak kita ada-ada atau kita reka. Karena nanti apa yang kita sampaikan di IC itu nanti adalah hal-hal yang akan disampaikan ketika kita akan menghadapi tes wawancara. Sehingga apa yang kita sampaikan di IC sebisa mungkin panjenengan adalah hal yang kita lakukan, sehingga ketika kita diberi pertanyaan berkaitan dengan hal itu, kita bisa menjawab, kita bisa memaparkan, kita bisa menjelaskan. Yang pasti ketika kita dalam simulasi pembelajaran, pastikan koneksi internet kita bagus ya Bapak Ibu. Pastikan cari koneksi internet di tempat yang bagus, sehingga ketika kita paparan, ketika kita simulasi, tidak terkendala dengan koneksi. Kalau perlu Bapak Ibu bisa menyalin apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu di IC ke dalam dokumen Word, sehingga Bapak Ibu tidak lupa kemarin apa yang panjenengan sampaikan. Kemudian untuk simulasi juga dilaksanakan secara daring, di mana kita akan menghadap 2 orang asesor, dan kita harus memberikan atau kita harus simulasi mulai dari awal, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup Bapak Ibu, sehingga pilihlah metode yang pas, kemudian model pembelajaran yang sesuai, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 15 menit, Bapak Ibu bisa memberikan gambaran pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang mana dalam pembelajaran itu tidak teacher center, tapi adalah student center. Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan alat-alat peraga yang kreatif dan juga inovatif tentunya. Itu Bapak Ibu sedikit tips dari saya. Dan jangan lupa performa kita harus meyakinkan, percaya diri, itu penting. Belajar dulu, kalau tidak terbiasa simulasi,
kemudian public speaking-nya belum begitu menguasai, silahkan kaca di rumah dimanfaatkan, kita belajar di depan kaca, it's okay, tidak masalah gitu Bapak Ibu, karena di situ kita akan bisa melihat refleksi, oh kalau saya seperti ini, mimik wajah saya seperti apa, ketika saya menjawab seperti ini nanti akan bagaimana, maka IC silahkan bisa disalin di Word, kemudian bisa Bapak Ibu pelajari kembali, sehingga Bapak Ibu mendalami apa yang Bapak Ibu tuliskan di IC, sehingga ketika wawancara Bapak Ibu lebih menguasai apa yang ditanyakan. Pertanyaan tidak akan jauh dari jawaban Bapak Ibu dari IC yang Bapak Ibu kirimkan atau tuliskan. Begitu Bu Hasna? Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi mungkin Bu Siti bisa menambahkan. Bu Siti mau menambahkan? Menambahkan, monggo Bu Siti. Ya, terima kasih. Mungkin ikuti alurnya saja Pak, Bapak Ibu yang tipsnya untuk lolos guru penggerak itu adalah mengikuti semua alurnya. Jadi memang apabila di situ harus mengisi 3.000 karakter atau 5.000 karakter, ya sesuai itu. Karena kalau tidak sesuai itu nanti akan tidak tersimpan dan akan hilang. Lah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Eva itu juga benar, bahwa selain kita langsung menulis di jawaban tersebut, nah, kita harus mengkopasnya di Word dulu. Jadi seandainya nanti kok jawabannya hilang, tidak sesuai dengan karakternya, kita tidak usah memikirkan lagi jawabannya apa itu nantinya. Seperti itu. Seperti Benar. itu. Ya. Benar. Terima kasih. Benar. Terima kasih. Iya. Bu Siti. Mungkin sudah cukup. Ada lagi yang Bapak bertanya Ibu? banyak loh Pak. Masih ada? Ada 3 yang raise hand Bapak. Monggo. Yang mau bertanya Siapa dulu ini tadi ya? Galaxy J7 Prime ini tadi siapa nggih Bapak Ibu? Silahkan bisa open mic. Izin bertanya. Monggo Bu. Bu, ini Dipersilakan. dengan siapa dulu Bu? Dengan Ibu siapa? Ari Widianita yang iya. raise hand. Ibu, Bapak. Oh ya, silahkan Ibu. Iya, untuk mengajar itu tadi kan ya, Ibu Eva daring ya. Terus itu nanti kita maksudnya kita mengajar langsung, terus kita nanti pakai Zoom, terus kameranya dilihatin, atau kita memang full lewat murid-muridnya lewat Zoom juga, atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Saya jawab dulu ya Bu Siti, nanti bisa kolaborasi. Ya. Pengalaman kemarin saya untuk praktek pembelajaran Bapak Ibu, saya pakai 2 laptop. Jadi 1 laptop saya untuk istilahnya untuk senternya ya, kemudian yang 1 saya pakai untuk Gmeet-nya. Jadi kita mengajarnya tanpa siswa, tapi seolah-olah ketika kita mengajar ya kita berhadapan dengan siswa. Jadi like a crazy person gitulah ya, kita ngomong sendiri. Kemudian ketika kita pura-pura, ayo anak-anak maju, luar biasa sekali Mas Hanan. Iya, terima kasih. Ayo anak-anak, ini jawabannya betul atau tidak? Teman kalian sudah maju loh. Kita beri tepuk tangan. Apresiasinya mana nih buat teman-teman kalian? Jadi seperti itu. Kita berimajinasi bahwa murid-murid kita itu aktif, maju ke depan, menempel gambar, kayak gitu Bu. Jadi bukan kita memasukkan asesor ke dalam Zoom meeting kita, tapi kita simulasi seolah memang kita mengajar di kelas tersebut, yang mana ada anak-anaknya. Ketika kita buat kelompok, ya kita seolah mengkondisikan anak-anak itu dalam kelompok. Ayo, yang sini 5 kelompok, yang sini 5 kelompok dulu. Nah, misalkan seperti itu. Bu Eva punya 5 gambar, kalian tolong tempel sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Ayo, siapa yang berani maju duluan? Nah, misalkan gitu. Jadi ya kita ngomong sendiri di depan layar, kita menghadapi 2 orang asesor. Saat itu saya menghadapi 2 orang asesor, Bapak Ibu. Begitu Bu Ari. Bagaimana Mbak Siti? Menambah sedikit Bu Eva. Ini menarik sekali ya pertanyaan, karena memang di situ adalah kita diuji nyali kita juga. Kita dihadapkan 2 asesor yang mana asesor tersebut nanti akan bertanya, metode apa yang Ibu lakukan saat mengajar, kemudian kenapa Bapak Ibu menggunakan metode itu, kemudian alatnya bagaimana, siswanya bagaimana, aktif tidak dengan metode seperti itulah. Itu seperti metode-metode itu sesuai RPP jenengan Bapak Ibu. Apa RPP yang jenengan upload, nanti kan jenengan disuruh upload RPP yang mana nanti untuk simulasi pembelajarannya. Lah di situ nanti seandainya kalau Bu Eva itu memakai 2 laptop ya Bu Eva ya, 2 laptop, tapi untuk saya tidak Ibu. Saya hanya memakai 1 laptop, tetapi saya memakai
media pembelajaran yang nyata, sehingga di situ saya membawa media yang apa, misalnya kalau picture and picture ya udah memakai gambar itu, ya memakai gambar apa yang diterangkan Bu Eva tadi, bahwa oh ini gambar apa anak-anak, misal seperti itu kalau kelas rendah ya. Ya jadi di situ nantinya interaksi antara murid kita dengan guru atau kita itu sangat terlihat bagaimana anak itu kalau kita komunikasinya tidak lancar atau berbicaranya aja malu-malu, ya itu ya juga mengurangi nilai ya Kak Eva ya. Nah, tentunya harus pede sekali. Seolah-olah itu kita menghadapi siswa kita, tetapi faktanya kita adalah menghadapi dua asesor Bapak Ibu. Jadi tetap semangat dan pede. Nah, ini pede percaya diri kita itu harus kita naikkan. Bagaimana kita menguasai dalam arti pembelajaran tadi. Saat kita simulasi pembelajaran, tentunya kita harus hafal sintaknya itu apa saja, sintak yang kita lakukan, langkah-langkahnya itu bagaimana, sehingga nanti saat kita ditanya menggunakan metode apa, sintak yang kita gunakan adalah betul. Seperti itu Bu Eva, penambahannya. Ya, jadi Bapak Ibu, pilihlah materi yang panjenengan kuasai. Yang jelas materi yang panjenengan kuasai, kemudian pilihlah untuk model pembelajaran yang sesuai. Yang sintak-sintaknya kira-kira bisa diaplikatifkan di dalam pembelajaran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan benar tadi memang kita harus di dalam pembelajaran memang kita menampakkan keaktifan murid, walaupun murid kita itu maya hanya di angan-angan, dan kita harus seolah-olah bahwa murid kita itu memang aktif gitu. Jadi kalau selesai simulasi, bukan peer ya, kalau peer mungkin kita ada teman-temannya yang sebagai berperan sebagai siswanya, tapi ini simulasi itu tanpa siswa, jadi memang hanya kita dan juga 2 orang asesor yang menilai kita. Jadi pintar-pintarnya kita membawa diri dan menampakkan bahwa pembelajaran kita itu aktif, kemudian juga inovatif dengan memilih model pembelajaran serta alat-alat peraga yang juga itu sangat menarik. Mungkin itu Ibu siapa ya? Ibu Ari ya? Ibu Ari. Iya, Ibu Ari. Terima kasih Bu Eva. Mudah-mudahan bermanfaat Bu Ari. Semangat semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Pak Agus, ini ada raise hand Pak Agus Suprianto. Ada pertanyaan Pak Agus? Kan sudah tahu nek puasa, bukannya nanti. Apa kepencet apa? Ada yang ditanyakan Pak Agus, monggo. Jadi mau mengeluh kayak gitu terus? Itu loh, ada adik TK, masih TKA loh. Ini puasanya kuat sehari, nek mengeluh. Ini ada suara masuk ya. Lupa dimatikan itu. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kami cukupi sekian. Cukup ya Pak Bapak Ibu? Ya, terima kasih pada Mbak Eva, Bu Siti, dan Bu Siska yang telah memberikan testimoni atau pengalaman-pengalaman selama mengikuti pendaftaran dan pelaksanaan PGP yang angkatan yang keempat. Begitulah suka dukanya. Semoga apa yang dicita-citakan nanti Bu Eva, Bu Siti, dan Bu Siska nanti bisa yang diharapkan, dan mudah-mudahan nanti dengan pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan tadi bisa membuat motivasi kepada Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Dengan harapan nanti bisa mendaftarkan ke program guru penggerak yang ke angkatan yang ke-7. Itu terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni, Sukasi SHMPD dari P4TK Matematika Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Darno MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kepala Bidang, Bapak Dodo Suwoto, dan segenap petugas yang ada di sini. Dengan berakhirnya testimoni dari Bu Eva tadi mengakhiri perjumpaan kita, sosialisasi kita di pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini nanti
bisa menggugah dan menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk mendaftar ke pendaftaran guru penggerak angkatan yang ke-7. Manakala Kak Sami, saya membawa acara pada siang hari ini ada kekurangannya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.